Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom Yusuf Faisal. Stabilitas moneter di tangan DPR. Siapa penanggung jawab stabilitas moneter? Jawabannya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 7 disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Pada pasal 8 disebutkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan C. Mengatur dan mengawasi bank. Lantas, mengapa DPR yang bertanggung jawab? Karena kinerja Bank Indonesia tergantung perlakuan DPR terhadap Bank Indonesia. Dasarnya, pertama, DPR sebagai penentu siapa gubernur dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (pasal 41 dan pasal 75 ayat 3). Presiden hanya pengusul. Kedua, Bank Indonesia wajib menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenangnya apabila diminta oleh DPR (pasal 58 ayat 4). Presiden hanya menerima informasi secara pasif (pasal 58 ayat 2). Ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan hanya dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap Bank Indonesia atas permintaan DPR (pasal 59). Presiden tidak berhak memerintahkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa Bank Indonesia. Keempat, hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan hanya disampaikan kepada DPR (pasal 61 ayat 3). Presiden tidak perlu menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Kelima, Bank Indonesia dapat melakukan penyertaan modal pada badan hukum atau badan lainnya yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan persetujuan DPR (pasal 61 ayat 1). Presiden tidak berhak melarang aktivitas Bank Indonesia dalam hal penyertaan modal tersebut. Keenam, terhadap perpanjangan waktu tagihan surat-surat utang negara dilakukan dengan persetujuan DPR (pasal 76 ayat 2). Presiden hanya bisa memohon. Ringkasnya, akuntabilitas Bank Indonesia adalah terhadap DPR. Kinerja Bank Indonesia akan tergantung pengendalian dan pengawasan DPR. Good or bad government Bank Indonesia tergantung visi, misi, dan tindakan DPR. DPR juga bagaikan dewan komisaris bagi Bank Indonesia. Secara operasional, Bank Indonesia memang independen, tapi berdasarkan keenam butir-butir tersebut, DPR adalah segalanya.
DPR secara tidak langsung berperan sebagai pengendali stabilitas moneter. Eksekutif atau pemerintah hanyalah pengamat ekonomi moneter yang mempunyai hak bicara tanpa hak suara (pasal 43 ayat 1B), dan jangan coba-coba campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia (pasal 9 ayat 1). Pemerintah bahkan wajib memohon pendapat Bank Indonesia untuk menentukan masalah ekuin (pasal 54 ayat 1). Sungguh ironis. Mudah-mudahan semua hal itu disadari oleh segenap pimpinan dan anggota DPR akan tanggung jawab mereka terhadap stabilitas moneter. Jangan salahkan presiden kalau nilai rupiah anjlok. Jangan salahkan presiden kalau terjadi hyperinflation, karena Bank Indonesia yang menetapkan sasaran laju inflasi (pasal 10 ayat 1). Jangan salahkan presiden kalau banyak uang palsu. Jangan salahkan presiden kalau terjadi capital flight karena suku bunga terlalu rendah. Kalau kita menginginkan presiden bertanggung jawab penuh, maka undang-undang tentang Bank Indonesia harus diamandemen tanpa mengubah prinsip independensinya. Presiden harus diberi hak sebagai panglima tertinggi di bidang moneter. Beberapa keputusan strategis dalam keadaan gawat darurat, misalnya menetapkan sistem kurs atau devaluasi, harus di tangan presiden, atau mungkin dibentuk triumvirat moneter yang dianggotai oleh presiden, ketua DPR, dan gubernur Bank Indonesia untuk keadaan gawat darurat. Kriteria gawat darurat tentunya perlu dirumuskan dahulu. Presiden harus dapat menjadi panglima tertinggi dalam mengumumkan perang terhadap spekulator rupiah, baik dari dalam negeri maupun pemain asing. Mudah-mudahan Bank Indonesia tidak meminta status lembaga tinggi negara. Mungkin kita perlu belajar lagi dari negara-negara tetangga tentang central banking. Sekretaris Jenderal Dewan Pengembangan Usaha Nasional, Gatra, 10 Juni 2000, halaman 47.